Yang pertama adalah pengambilan indukan yang bisa siap dipijahkan. Sebelum dipinjahkan masih ada teori-teori yang selanjutnya. Jadi sebelum melanjutkan video ini silahkan tekan like, comment, dan subscribe dulu ya untuk berlangganan di channel kita. Nah, jadi untuk pemijahan ikan emas ini kalian harus melakukan yaitu penstripingan, yaitu ketika di stripping diurus sedikit maka akan mengeluarkan telur. Nah, berarti bahwa menandakan telurnya sudah matang. Nah, yang kedua adalah penyuntikan. Biasanya penyuntikan ini dilakukan pada sore hari atau pagi hari. Nah, setelah penyuntikan ini dilakukan, maka kita harus menunggu selama 3 jam. Penyuntikan ini dilakukan supaya telur lebih matang dan bisa stripping dengan lebih mudah. Untuk dosis penyuntikannya sendiri yaitu menggunakan Opaprim, yaitu berdosis antara 0,5 ml. Setelah disuntik, pemijahan ikan emas bisa dilakukan secara alami dan buatan. Nah, untuk pemijahan ikan emas secara alami, kalian cuma perlu gabungkan antara indukan pejantan dengan indukan betina dalam satu kolam. Nah, biasanya mereka akan memijahkan telurnya sendiri di kakaban. Nah, untuk pemijahan secara buatan, kalian siapkan dulu indukannya yang sudah siap atau matang gonat untuk di stripping. Nah, untuk memegang ikan emas tersebut, gunakan kain agar tidak memberontak. Nah, sebelum stripping, kalian harus mengelap dulu bagian perut ikan agar tidak tercampur telur dengan air kolam. Setelah itu kalian tinggal stripping dengan cara mengurut bagian perut ikan secara perlahan agar ikannya tidak mati. Dan agar indukan bisa dijodohkan kembali dan untuk dipijah di kemudian hari. Biasanya untuk indukan ikan emas yang baru siap stripping bisa dijodohkan atau bisa dipijahkan kembali setelah 3 bulan sampai 5 bulan kemudian. Baru bisa dijodohkan atau di stripping kembali. Pada saat memijat perut ikan, maka pijatlah secara perlahan agar indukan tidak mati dan tidak stres dan bisa dijodohkan untuk bulan yang akan datang. Biasanya untuk indukan betina bisa menghasilkan 50-80 ribu telur. Dan bobot indukan biasanya antara 1 kg dengan usia 1 tahun ke atas. Nah, untuk telur yang sudah matang gonat biasanya itu berwarna coklat atau kehijauan. Nah, biasanya untuk yang belum matang itu biasanya berwarna putih dan belum bisa untuk di stripping. Nah, yang ketiga adalah pengambilan cairan berwarna putih pada indukan pejantan. Nah, sebelum mengambil cairan berwarna putih lebih baik kalian lap dulu bagian perutnya agar tidak tercampur dengan air kolam. Nah, selanjutnya adalah stripping secara perlahan dan merata agar indukan pejantan banyak mengeluarkan cairan berwarna putih. Lakukan secara perlahan agar ikan emas tidak mati dan bisa dipijahkan untuk di kemudian hari. Nah, biasa cairan putih dari 1 ekor pejantan ini bisa dicampur untuk 1 juta telur dari indukan betina. Nah, sebaiknya kalian mengambil secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan. Nah, selanjutnya adalah mencampurkan antara cairan berwarna putih dengan telur betina. Dan campur dengan telur yang baru kalian stripping tadi. Dan untuk telur yang baru di stripping biasanya hanya bertahan hingga 25 menit sampai 30 menit setelah di stripping. Campurlah secepatnya agar telur berhasil ditetaskan 100%. Nah, biasanya telur akan menetas pada saat 3 hari kemudian. Nah, setelah dicampurkan kalian aduk secara merata secara perlahan dengan menggunakan bulu ayam agar seluruh telur terkena cairan berwarna putih dan bisa berhasil untuk dibuahi 100%. Dan biasanya telur ini akan menetas dalam jangka waktu 3 hari. Nah, setelah itu masukkan air sedikit agar lebih tercampur dengan cairan berwarna putih. Dan pastikan air tersebut adalah air yang bersih. Setelah diaduk secara merata, lalu bilas telur tersebut. Jangan terlalu banyak untuk membilas, hanya cukup sekali saja untuk membilas. Dan aduk secara perlahan, lalu buang sisa air bilas tersebut. Nah, kemudian benih siap ditebar di kolam-kolam untuk pendederan. Oke, jadi sekian dari video kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terus dukung channel kita karena kita akan bahas tentang ilmu-ilmu yang lainnya. Kita akan berbagi.